Kaduk tepatnya berada di pelosok Desa Batu Roto, Kecamatan Batu Lante, Kabupaten Sumbawa Besar, Nusa Tenggara Barat. Penduduk Kaduk terdapat 785 jiwa. Jarak dari kota Sumbawa menuju Kaduk kurang lebih 80 km. Jalur yang saya tempuh untuk sampai ke Kaduk tergolong ekstrim. Jalanan rusak parah, terlebih di musim penghujan seperti sekarang. Hanya kendaraan roda 2 saja yang bisa digunakan. Tidak ada sedikit kontur jalan yang datar dan mulus. Jalanan licin dipenuhi oleh lumpur. Sungguh panjang kesabaran warga Kaduk yang puluhan tahun harus hidup dengan kondisi akses jalan seperti ini. Setelah 10 jam perjalanan, akhirnya saya sampai di Kaduk. Kaduk sangat jauh dari dunia modern. Bahkan untuk bisa mendapatkan jaringan komunikasi saja, saya harus berjalan kaki sejauh 5 km. Jaringan 4G hanya bisa dijumpai di satu titik bukit saja, sehingga di tempat ini selalu ramai. Masyarakat menyebut bukit ini dengan nama Samparsau. Untuk dapat terhubung jaringan 4G, kita harus menunggu 30 menit hingga 1 jam. Bahkan jika cuaca buruk, jaringan 4G sama sekali tidak bisa terhubung. Ya, begitulah perjuangan warga Kaduk untuk dapat berkomunikasi dengan sanak saudara di kota. Kondisi jalan yang rusak membuat Kaduk belum tersentuh listrik milik negara, sehingga masyarakat memanfaatkan tenaga air sebagai pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Namun, tidak menentunya ukuran debit air membuat masyarakat tidak bisa menggunakan tenaga listrik selama 24 jam. Pembangkit listrik tenaga mikrohidro tersebut hanya dinyalakan pada malam hari saja, dengan pemakaian alat elektronik terbatas, hanya lampu penerang dan televisi. Anak-anak penerus bangsa di Kaduk memiliki semangat tinggi dalam menuntut ilmu. Meski masih banyak keterbatasan fasilitas dalam proses belajar, guru-guru di sini mampu memberikan pembelajaran yang baik meski dengan kesederhanaan jauh dari perkembangan teknologi. Saya berkesempatan mendengarkan suara dari Bapak Agus Salim selaku Kepala Dusun Kaduk. Awal merdeka sampai sekarang belum kami rasakan seperti listrik dengan sinyal 4G. Tidak adanya ketersediaan tenaga kesehatan membuat bangunan puskesmas pembantu di Kaduk terbengkalai dari awal dibangun hingga saat ini. Sehingga jika ada masyarakat yang sakit, tidak ada pilihan lain, hanya bisa mengandalkan pengobatan tradisional. Secara geografis, Kaduk berada pada ketinggian 900 meter di atas permukaan laut, membuat tanah Kaduk sangat subur, sehingga petani kopi merupakan sumber pencaharian utama masyarakat. Tak heran jika Kaduk menjadi salah satu daerah penghasil kopi terbesar di Pulau Sumbawa. Mengenai hasil kopi, kalau kita bandingkan dengan dusun-dusun yang lain, mungkin dusun kami, 3 dusun ini yang paling terbesar, yang paling banyak hasilnya kopinya, Pak. Saya berkesempatan melihat bagaimana proses membuat olahan kopi. Biji-biji kopi yang sudah bersih, kemudian disangrai hingga biji kopi terlihat sedikit gelap. Biasanya masyarakat setempat mengelola kopi hanya untuk dikonsumsi saja. Uniknya, proses pengelolaan masih dilakukan secara tradisional. Kopi yang sudah disangrai lalu ditumbuk menggunakan nisung, yaitu alat tradisional yang terbuat dari kayu. Kopi ditumbuk sampai kopi berubah wujud menjadi bubuk, yang kemudian bisa langsung diseduh dan dikonsumsi. Masyarakat Kaduk sangat menjunjung tinggi nilai adat dan budaya. Salah satu budaya yang dapat kita jumpai yaitu tradisi Antat Loto. Jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, Antat Loto memiliki arti antar beras. Tradisi ini dilakukan ketika salah satu warga setempat mengadakan acara hajatan maupun tahlilan. Seluruh ibu-ibu memiliki peran untuk mengantar keranjang atau mangkuk yang berisi beras dan jajanan ke rumah pemilik hajatan, di mana pemilik hajatan sudah menyiapkan makanan untuk disantap bersama. Biasanya, sebelum acara hajatan diadakan, terlebih dahulu diberi pengumuman di masjid atau pemilik acara mengundang secara langsung ke rumah masing-masing. Tradisi ini sudah ada sejak dahulu,
membuat saya sangat bangga terhadap masyarakat Kaduk yang terus menjaga kelestarian budaya hingga saat ini. Budaya lainnya yang dipercaya sejak dahulu oleh masyarakat Kaduk yaitu budaya melala. Melala adalah proses pembuatan minyak, sedangkan minyak yang dihasilkan disebut minyak lala. Kali ini, Bapak Acak memperlihatkan saya bagaimana proses melala. Bahan utama dalam membuat minyak lala yaitu kelapa, yang kemudian ditambahkan kayu sagaloka dan bahan-bahan lainnya. Setelah minyak lala sudah jadi, kemudian dicampurkan dengan ketan hingga tercampur merata. Karena baru pertama mencicipinya, cita rasanya tidak bisa dideskripsikan. Sehat, perana otak, nyaman tumangan. Festival melala biasanya diadakan setiap tahun di Desa Baturoto, disertai pertunjukan ekstrim yang hanya bisa kita jumpai pada festival melala. Berkunjung ke Kaduk belum lengkap jika tidak mencoba kuliner satu ini, sayur budak atau rotan muda. Sayur budak biasanya dimasak dengan campuran daging ayam, lalu dibumbui menggunakan sirap padang atau sambal khas dari Kaduk yang terbuat dari cabai, kemiri, dan garam. Sederhana, namun terasa sangat nikmat. Usai mengisi perut, saya menelusuri pesona keindahan alam Kaduk yang luar biasa. Air terjun yang berada di hutan Kaduk ini sungguh sangat indah dan memanjakan mata. Asiknya menikmati air terjun sembari mendengarkan desusan angin dan percikan air sebagai nada alam. Hiruk pikuk perkotaan seketika hilang, berganti dengan suasana nyaman dan tenang. Tak hanya budaya yang lestari, namun bentang alam Kaduk masih sangat terjaga dan asri. Besar harapan saya, semoga sarana prasarana yang ada di Kaduk bisa berkembang lebih maju, sehingga saya, kamu, kita semua dapat menikmati keberagaman di Kaduk. Mimpi kami ingin merasakan jalan yang layak. Apalagi di musim hujan, kami kadang nginap di jalan 2-3 minggu. Begitu juga dengan sinyal yang layak dan listrik juga. Karena selama ini belum kami rasakan, belum bisa dinikmati oleh warga kami.